Sekali lagi salam. Puji Tuhan, kita bersyukur atas keluarga rumah tangga di tempat ini. Ucapan syukur apa ya Mas Cecil? Ulang tahun. Sudah buka rumah mereka untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, angkat pujian kita. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan buat kita juga boleh hadir bersama-sama di tempat ini dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih. Terus untuk mulai ibadah kita, kami persilakan Marobi untuk berdoa untuk membuka ibadah kita sore ini. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan sampai sore hari Tuhan, kami tetap bisa bersama-sama berkumpul, bersukacita, bergairah, bersemangat semua karena kasih anugerah Tuhan. Bahkan sehat, bergas untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Bahkan terlalu baik, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami lihat kehidupan kami para pribadi lepas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami sepanjang hari ini. Sebelum kami jauh menyembah Engkau, ampuni kami. Bila kami dapat kami bersalah, berdosa, tidak kami sengaja, tidak kami sadari. Melihat hati, pikiran, perasaan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami saat ini Tuhan. Mereka memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Dan urapan yang baru, minyak yang baru terus bagi mereka Tuhan. Kami semua tidak terlewatkan Tuhan, urapi kami. Kami rindu selain ini Tuhan mendapat sesuatu yang besar daripada Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang mimpin pujian berkati Tuhan, urapi setiap pujian bertiga bawah Tuhan. Dan pujian itu sungguh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Hamba-Mu yang memimpin kebenaran urapi Tuhan. Roh Kudus urapi, berbicara Engkau setiap kami Tuhan. Berkatalah Engkau dalam setiap hati kami. Kami rindu firman itu Tuhan, mengubah setiap kami. Kami rindu firman itu bertumbuh berboleh bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu firman Engkau sendiri berkuasa menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami, menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Semuanya tempat ini terlewatkan, terurapi kami semua Tuhan. Lawat kami Tuhan. Bila kami sakit, sembuhkan kami. Bila kami lemah, kuatkan kami Tuhan. Bila kami bersalah, berdosa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Maka saudara Siman kami yang mulai sampai dengan perjalanan mereka Tuhan, mereka hantar ke tempat ini bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa roh jahat sekitar tempat ini, teritorial tempat ini, orang-orang kuat, penguasa-penguasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara. Roh setan, roh iblis, penghulu kegelapan, orang-orang kuat dalam nama Yesus di udara, di langit, di bawah bumi. Apapun bentukmu, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan, apapun najis, apapun bentukmu, sakit, penyakit selama tubuh kami sepakat, kami kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Pergi kau jauh-jauh, tidak ada bagian tengah ibadah kami. Yang mau Roh Kudus hadir tempat ini, mengurapi setiap kami. Makasih Tuhan untuk bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagar dan api kemuliaan Allah kirimkan mereka dalam bermasa, berjaga-jaga di tempat ini Tuhan. Untuk besar kami, sisi rumahkan orang yang kami kasih, orang kami cintai Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari mereka dan api kemuliaan Allah, malaikat telah berjaga berlaksa atas hidup mereka agar mereka aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertanda berakhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Aku menyembah-Mu,
memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita angkat pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita apa yang ajaib. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau bersuka cita bersama rumah tangga keluarga di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita muji menyembah Tuhan, bersuka cita bersama keluarga di tempat ini. Kita naikkan pujian hari ini. Ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi kita angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita angkat pujian yang satu, segala puji hormat, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur, sukacita saudara, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kali lagi kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi
Untuk Bapak Ibu, beri kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bersaksi, silakan. Atau ibu rumah tangga tempat ini, Cecil kah? Silakan. Mamanya dulu, mamanya. Ya, mamanya. Bersaksi. Mamanya dulu. Nanti anaknya, mamanya buka, anaknya nutup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kasih ulang tahun dan yang sehat. Salam. Terima kasih buat saudara-saudara seiman sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini ya, kita malam minggu di rumah inilah. Ya, sampai malam. Malam minggu di rumah, makan sederhana seadanya. Ya, ucap syukur sama Tuhan atas ini anak Cecil yang ulang tahun ke-17 tahun. Makanya sudahlah, biarpun kita pesanlah, tetap kita ucap syukur sama Tuhan sudah beri kesehatan, kekuatan, orang tua, anak juga sudah 17 tahun, sudah bujang. Berhubung nikahnya dulu muda, umur 20 tahun, jadi anaknya kayak dikira ade aja. Adik kakak. Adiknya kali. Hah? Adiknya kali. Makanya dikira kalau jalan dikira adik tuh. Ponakan di dapur tuh kadang-kadang dikira adik semua, seumuran kayak sama kayak aku. Makanya kesempatan sudah umur 17 tahun Cecil, gimana pintar-pintar pulang sekolah di kamar bunuh diri main HP. Anak-anak sekarang nih nggak kayak kita dulu, susah ditegur marah, ngambek nggak keluar dari kamar. Kalau kita dulu kalau mau masak ke panci itu melayang kalau kami dulu sama bapak sama mama tuh di kampung. Pokoknya kalau sore itu sudah harus siap masak. Kalau anak sekarang yang ada orang tua yang sediain untuk anak. Go food. Makanya ya begituan ya lah, meski kayak gitu kan lain zaman sudah, makanya kita pahamin aja. Kalau kita keras-keras juga susah anak sekarang, jadi lain beda zaman kayak kita dulu. Jadi ya mau gimana lah, harus sabar-sabar menghadapi anak-anak sekarang. Jadi Tuhan masih dikasih hati yang sabar buat orang tua kayak aku. Kadang-kadang bisa juga marah, tapi diam, kalau enggak aku jalan pergi keluar. Jadi curhat deh. Soalnya aku bingung apa yang aku cerita itu udah yang aku alami. Iya, makanya itu kebaikan Tuhan juga sih yang sudah kasih kesabaran, gak kayak dulu yang bisa marah-marah. Sekarang kalau hati berat ya pergi aja, biar aja mereka di rumah, aku jalan tuh sampai malam. Sengaja mereka di rumah, aku bilang mau makan, mau apa, yang penting aku makan, aku bisa makan di warung. Ruang ada kan, aku ada waktu, aku makan bakso sendirilah, makan bakso. Luar biasa lah, Tuhan ngasih kesabaran untuk saya, nggak kayak dulu lagi yang bisa marah-marah. Dulu kan kalau bisa marah tuh langsung ya segala horden segala apa nih bisa langsung lepas semua kalau marah. Sekarang sudah Tuhan kasih kesabaran, puji Tuhan ya. Hari ini panas rasanya. Terima kasih, itu aja yang ku saksikan lah. Jadi bingung. Karena bersaksi jadi panas. Terima kasih.
sudah bisa hadir dan meluangkan waktunya untuk acara aku. Ya. Iya, aja. Aku juga bersyukur udah bisa hidup selama 17 tahun. Aku juga mau berterima kasih buat mama karena dia udah ngelahirin aku, udah kasih aku kehidupan yang baik, yang bisa didik aku, yang nyekolahin aku. Dia juga bisa sabar sama aku, nggak marah-marah, nggak kayak yang biasanya kan mama tuh yang kayak ngomel setiap hari gitu. Mama sabar. Ya. Sabar, kalau ngebakso ajak saya. Ya, mungkin itu aja. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Bu Teresia katanya. Oh, terus ya. 17 tahun juga. 17 tahun. Ya, Lebih muda lagi. iya, lebih muda lagi. Terima kasih. Itulah curhatan ibu dan anak. Jadi buat kita juga kalau kita ada cucu, ada anak juga, untuk sekarang ini kan ya banyak waktu terkuras HP. Jadi kita itu banyak kontrol emosi dan gimanalah menyikapi itu, dan kita bawa dalam doa juga di hadapan Tuhan. Tidak mudah, baik laki-laki baik perempuan juga. Buat kita semua yang memiliki cucu, memiliki anak, ya mungkin kurang lebih lah seperti itu. Kalau hari-hari ini, oleh sekolahnya mereka juga nggak yang kayak dulu sampai jam 12 gitu. Mereka sekolah juga sampai jam 2, agak capek lah gitu, agak terkuras tenaga mereka di sekolah gitu. Belum tentu mereka juga jadi malas kayaknya belajar mereka. Ya, terima kasihlah Mas Cecil atas kesaksiannya. Ya, kayak curhat ada juga. Bawa kami kalau baksa. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambut kami, bawa kami juga bakso. Minta Bu Siros berdoa untuk doa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kamu mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Bapa pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin diubah, dibentuk, diperbaharui hidup kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh paham Tuhan, serta dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau yang mulia Tuhan. Terima kasih. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan rohani di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan hadir di sini saat ini, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar firman-Mu isi hati-Mu saja yang disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Narai kabar? Rigas, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Apa namanya, Cecil ulang tahun 17 tahun. Wih, luar biasa Mama Cecil ya. Ya. Sudah punya anak 17 tahun, luar biasa. Ya. Sweet 17 kata orang sana. Kata orang Amerika sana. Ya, kita bersyukur, amin. Bahwa hidup kita ini ada karena kasih setia Tuhan. Tuhan yang pelihara kita sehingga kita ada. Kita ada bukan karena begitu saja, bukan karena kekuatan kita. Kita ada karena kasih setia Tuhan yang pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Tuhan membawa kita melewati segala kesusahan dan air mata, benar enggak? Itulah sebabnya kita ada saat ini. Amin, saudaraku. Tidak dibiarkan Tuhan hidup kita. Coba perhatikan perjalanan hidup kita. Amin. Enggak dibiarkan Tuhan. Banyak suka duka yang sudah kita lalui. Nggak tahu kalau kita di sini banyak sukanya atau banyak dukanya. Kalau selalu orang ditanya, pasti yang akan dibilang banyak dukanya Pak. Ya, kalau suka itu biasanya cepat lupa. Ya, biasanya lupa itu sukanya itu. Biasanya yang diingat tuh apa? Duka. Kenapa? Karena melekat di hati, tersayat, tergesek ya. Cuk. Nah, kayak silet. Ya kan? Kalau duka itu Pak susah dilupakan. Ya, kalau suka itu kurangnya saja, ya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan bahwa umur kita ini dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu maunya tuh kita umur panjang loh. Amin, saudaraku. Tuhan itu maunya kita umur panjang, sehat dan terus untuk melayani Tuhan. Amin. Nah itu yang mau kita dapat hari ini. Amin. Ya. Nah coba kita lihat Mazmur 34.
Nah, tentu Cecil juga 17 tahun, nggak mungkin dia mau umurnya segitu pendek saja, benar nggak? Pasti mau umur panjang kan? Umur panjang dan berbahagia kan? Kita semuanya mau begitu kan? Tapi bagaimana? Ini ada firman Tuhan rahasianya. Ini ada rahasianya, saudaraku sekalian. Umur panjang tapi kita mau berbahagia dan menikmati yang baik, benar nggak? Umur panjang tapi kalau kita penuh dengan air mata dan luka batin, ngeri deh. Sama-sama katakan ngeri deh. 1, 2, 3. Ya, jangan mau ya. Kita mau umur panjang tetapi kita menikmati Tuhan, menikmati hidup yang lebih baik lagi. Amin. Coba kita lihat Mazmur 34 ayat 12, 13 dan 14. Mazmur 34. Haleluya. Ayat 12, 13, 14. Kalau di HP itu 13 itu beda ya. Ya. Ini ayat 12. Mazmur 34 ayat 12, sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan ini melalui Raja Daud ya, saudaraku sekalian, mengatakan kepada kita mau umur panjang nggak? Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tuh. Umur panjang dan menikmati yang baik, saudaraku sekalian. Banyak orang umur panjang tapi nggak nikmatin yang baik. Coba, kemarin siapa itu ya? Waktu kami duduk-duduk ke bapak rantau, ibunya udah 90 tahun saudaraku sekalian, tapi nggak menikmati yang baik. Ya, bisa lompat pagar. Bisa lompat pagar. 90 tahun. Kalau si Iris bilang nekat yang nyata. Ya. Kita umur panjang tapi menikmati yang baik. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tuh, siapa yang mau? Siapa yang mau di antara kita? 1, 2, 3. Umurnya panjang tapi menikmati yang baik. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Ya. Ya. Dan menikmati yang baik. Banyak orang, saudaraku sekalian, ingin umur panjang. Ya, coba kata-kata pujangga itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, nggak ngerti apa yang dimintanya, nggak paham. Ya, kalau umur panjang tapi yang ada duka cita, hancur hati, mata nggak bersinar lagi. Ya, yang ada cuma duka, susah Pak. Ya, banyak dia minta kematian, nggak datang-datang kematian. Ya, tuh, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara, ini tawaran untuk kita, saudara sekalian. Untuk kita. Maukah kau umur panjang dan engkau menikmati yang baik dalam kehidupanmu? Kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Amin, saudara. Menikmati segala yang baik dalam kehidupan ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, hati plong, ya, hati nggak menuntut kita, nggak ada kebencian, nggak ada dendam. Itu namanya menikmati yang baik, saudaraku sekalian. Itu makanya hati kita seperti firman Tuhan sudah beberapa kali diberitakan. Jaga hati kita kalau kita mau menikmati yang baik. Kenapa?
Karena dari hati kita itu nanti terpancar semuanya, kehidupan kita itu. Dari hati kita itu nanti terpancar itu kesusahan, kebencian, dendam, kepahitan, itu akan terpancar dari hati kita melalui perkataan, melalui pandangan mata, melalui tingkah laku kita, gerak-gerik kita akan kelihatan. Amin, saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, aku nggak mau ada hatiku ini yang ingat-ingat kesalahan orang, nggak mau aku ada benci, ya. Karena apa? Karena itu merusak diri kita. Itu makanya Tuhan bilang, ya, mengenai pengampunan itu nggak main-main, saudara sekalian. Tuhan mengajarkan pengampunan itu, saudara, supaya kita nggak hidup dalam kutuk. Itu makanya Tuhan ajarkan itu. Ya, kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak diampuni Tuhan. Kenapa Tuhan begitu tegasnya? Supaya hati kita bersih, supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Amin, saudaraku. Amin. Nih, perhatikan. Siapakah orang yang menyukai hidup yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Tadi semuanya kita ya, semuanya setuju ya, mau menikmati umur panjang dan menikmati yang baik dalam hidup ya. Amin. Nah, perhatikan. Pertama, apa katanya? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuh. Kalau terjemahan versi mudah dibacanya bilang ini, jangan katakan hal-hal yang menyakitkan dan jangan berdusta. Ya, firman Tuhan bilang terjemahan barunya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan bilang di Amsal begini loh, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang menggemakannya akan memakan hasilnya. Hidup dan mati dikuasai lidah loh. Itu makanya ucapan kita diperhatikan baik-baik. Perhatikan perkataan kita, karena perkataan kita akan mengikat diri kita. Makanya kita nggak boleh sembarangan berjanji, saudaraku. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu nggak boleh. Amin. Karena apa? Karena itu ucapan yang menipu. Kita tidak akan melihat yang baik dalam hidup kita kalau perkataan kita mengikat kita, perkataan-perkataan yang tidak baik. Contohnya apa perkataan tidak baik? Ya, ini si Cecil baru 17 tahun ya. Kalau ada laki-laki mengatakan, aku cinta padamu, cantik banari kau teh, bungas sih kau, bungas. Tau-taunya sama yang lain juga dikatakannya begitu ya. Sama wanita lain nanti juga dikatakannya begitu. Cecil umpamanya kelas 2 SMA ya? Kelas 2 berapa kamu? Kelas 3. Kelas 3 berapa? 38. Ada laki-laki ganteng kayak banteng, suka minum sekuteng. Namanya datang sama Cecil. Oh, Cecil cantik banget kau Cecil. Dia 38. Nanti yang kepada 35 nanti dibilangin juga seperti itu. Ya. Sama yang kelas 35 laki-lakinya berkata demikian juga. Itu laki-laki penipu. Masa kamu suka sama laki-laki yang penipu? Jangan, amin. Ya, tidak akan melihat hal-hal yang baik dia nanti di masa depannya. Ya. Ya, kalau cari jodoh, cari anak Tuhan. Yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan, amin. Cari yang mencintai Tuhan. Yang di Facebook, yang di Instagram itu banyak penipu. Pakai foto profil orang lain, atau dibikinnya efek. Baru saya bilang tadi, cuma rupanya Ibu Dita filter ya. Jangan tergoda dengan yang di situ-situ. Cari yang betul-betul orang yang terbentuk hatinya. Amin, saudaraku. Tuh, ini masa muda loh. Masa muda itu apinya beda dengan api yang sudah 40 tahun ke atas. Benar nggak Bapak Ibu? Benar apa benar? Benar. Ya kan? Apinya itu agak lebih menyala-nyala sampai ke langit itu kalau yang
masih 20 tahun ke bawah. Ya. Takutlah akan Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Firman Tuhan yang bilang, karena ucapanmu engkau nanti akan dihakimi, kata Tuhan Yesus itu ada di perjanjian baru. Tuhan bilang begitu loh. Makanya, nih saya kasih tahu ya, saya ini hamba Tuhan loh. Banyak orang sudah berjanji, Pak, nanti kalau menang tanah saya itu, Pak, saya kasih sama Bapak. Nanti ini kursi saya yang merah-merah ini, Pak, semuanya nanti saya kasih untuk pelayanan tempat Bapak. Aduh, sudah kenyang dengan makan-makan janji. Tapi saya nyantai aja. Oh iya Prabu, iya. Oh iya, terima kasih Bu, terima kasih. Jadi nggak pernah saya nuntut-nuntut begitu, enggak. Makanya saudara, kalau terima janji orang, saudara, jangan ditelan bulat-bulat. Amin. Nanti kita nyangkutnya di sini, di hati. Dia itu dulu. Jadi kita yang salah. Amin. Kalau ada orang yang, aduh, apalagi rimbang, saudaraku sekalian. Rimbang dikunyah. Ya, ini bukan rimbang makanan, bukan. Ya, itu kata-kata dusta itu, woi. Saudara, ya. Rimbang itu bukan hanya laki-laki loh sejaman sekarang. Wanita juga. Survei membuktikan. Kita survei siapa ya? Saudara, hati-hati dengan ucapan. Itu makanya orang yang berkata-kata jahat, ucapan-ucapan yang berdusta, menipu, itu mengikat dirinya, saudaraku sekalian. Itu perhatikan baik-baik. Kita selalu menganggap remeh dengan ucapan loh. Makanya mulai hari ini kita harus berhati-hati dengan ucapan, dengan perkataan. Kalau kita mau panjang umur dan melihat hari-hari kita yang baik, hati-hati kita dengan ucapan kita, amin. Hati-hati kita dengan ucapan kita, Bapak Ibu, percayalah. Ya, jangan gampang mengeluarkan baru berpikir. Jangan gampang berkata-kata baru berpikir. Sebagusnya berpikir dulu baru berkata-kata. Pertimbangkan dulu di hati dan pikiran. Makanya Tuhan berikan kita hikmat, supaya sebelum kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata, pertimbangkan dulu di hati dan pikiran kita. Bagaimana ke depan kalau aku mengatakan ini? Bagaimana ke depannya? Apa yang akan bisa terjadi? Tuh, terlebih tanya Tuhan dulu. Amin, Bapak. Amin. Tuh. Orang yang gampang dengan kata-katanya mencaci maki apa, itu akan kembali kepada dirinya, saudara sekalian. Memfitnah, mengatakan yang jahat, itu akan kembali. Itu makanya hidup dan mati itu dikuasai lidah. Itu dari firman Tuhan bilang. Makanya kalau kita mau umur yang panjang dan menikmati yang baik, jaga lidah kita, saudaraku. Jaga perkataan kita. Jaga dimanapun kita berada, karena perkataan itu sangatlah mengikat. Itu seperti pedang yang akan menusuk diri kita sendiri kalau kita nggak menjaga perkataan kita. Kita akan dituntut nanti di kemudian hari sesuai perkataan kita. Karena oleh perkataanmu kau akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu kau akan dihukum. Amin, saudaraku. Amin. Itu makanya firman Tuhan bilang, jika kamu mengaku dosamu, ya kan? Itu perkataan, saudaraku sekalian. Itu perkataan. Makanya hati-hati kita dengan perkataan kita, dimanapun kita berada, di balik tembok pun kita, di kamar kita pun hati-hati berbicara. Amin. Supaya apa? Supaya umur kita panjang dan menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang percaya katakan amin. Ya.
Tuh. Jauhi yang jahat. Lakukanlah yang baik. Jangan ikut-ikutan yang jahat. Amin, saudaraku. Karena jati diri kita, identitas kita adalah anak Tuhan. Jangan kita ikutin orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu. Ya. Asal-asalan hidupnya. Ya, mau begini terserah, mau begitu terserah, mau apapun terserah. Kita tidak seperti itu. Amin. Amin. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Jauhi yang jahat. Lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik. Apa yang baik itu? Yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, saudara, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mau melihat hari-hari kita, umur kita yang panjang, dan menikmati hari-hari dalam umur kita itu yang baik, hati kita harus terus berdamai dengan orang lain. Haleluya. Berusaha mendapatkannya. Amin, saudaraku. Harus berdamai. Harus berdamai. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Jangan ada benci, saudara. Ini pergumulan setiap kita, saudara sekalian. Hati kita ini akan terus diserang untuk supaya nggak damai. Dengar omongan orang, dengar melihat situasi di rumah kita, lihat anak kita, lihat cucu kita. Damainya mau dicuri atau enggak, itu masalahnya. Lihat dompet kita. Kalau nggak ada damai, saudaraku sekalian, nih, kucing lewat pun kita bisa marah-marah. Kenapa? Karena nggak ada damai. Makanya jauhilah yang lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jangan mau hati kita nggak damai, saudara sekalian. Ya, lewat lihat sekeliling kita, lewat lihat, aduh, kok orang ini nggak berubah-ubah, Pak Pendeta? Masa aku mau mengampuni dia lagi, lihat mukanya aja pun anak buta. Tapi firman Tuhan bilang carilah perdamaian, ya. Itu makanya kita nggak boleh ada benci dendam. Ini untuk saya juga loh. Tuhan tolong. Kalau diserang pikiran kita, ingat-ingat kesalahan orang, saudaraku sekalian, memang dia nggak tahu diri. Sekali ini aku umumkan, nanti sama dunia ini baru tahu dia, baru kapok. Mau balas kejahatan dengan kejam? Ya, mana ada perdamaian? Kalau begitu, kalau kita balas-balasan. Tuhan bilang apa? Berdoalah untuk musuhmu. Kalau musuhmu lapar, berikan dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan demikian kamu meletakkan bara api di atas kepalanya. Benar kan, saudaraku? Bukan supaya dia mati letak bara api itu, saudara. Tuh gini loh, sejarahnya tuh begini. Ya, Paulus mengatakan itu. Meletak bara api itu di zaman itu, ya di Roma itu musim salju, kedinginan, orang kalau nggak punya bara di rumahnya. Supaya apa letak bara api di kamar? Supaya dia punya bara di rumahnya, ada kehangatan dan dia tidak mati kedinginan. Itu bukan bara api, itu diletakkan di kepalanya supaya hangus kepalanya, terpanggang dan gosong. Bukan begitu, saudaraku sekalian. Amin. Jadi kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Ini untuk saya juga loh, Bapak Ibu. Ini karena saya mau umur panjang dan melihat hari-hari yang baik. Emang saudara saja yang mau begitu kah? Enggak dong, saya juga dan istri. Ya, saya mau menikmati hari-hari baik sama istri saya. Ya, pelayanan itu tetap sebagai honeymoon saja. Amin, saudaraku. Coba lihat. Saya bilang sama Pak Kris waktu itu kan, Pak Kris kalau jalan naik sepeda motor, pegang pinggang Bapak kuat-kuat.
Ibu Kris. Pak Kordinan juga seperti itu, amin. Pegang pinggangnya kuat-kuat. Tidak akan kulepas kau darlingku. Amin. Tapi kalau Ibu Robi jangan mengharapkan seperti itu lagi ya, tolonglah. Cucunya aja, Ya. Cucunya jangan. Ya, janganlah, jangan. Udahlah kita melayani aja Bu Robi ya. Haleluya. Iya kata Ibu Robi udah itu udah. Gitu. Ya, saudaraku carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin saudaraku. Amin. Karena gini loh, kita akan diberikan Tuhan umur panjang. Kalau kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, layani aja Tuhan, amin. Ya, ya jaga lidah kita. Ini perhatikan, firman Tuhan ini menekankan hal luar biasa loh. Ya, lidah kita ini kayak api kata Yakobus. Ya, kalau nggak dikontrol bahaya. Lidah kita ini kayak api yang bisa membakar. Ya, itu makanya kita hati-hati dengan lidah. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita umur panjang dan melihat hari-hari yang baik. Haleluya. Kita harus belajar berkata-kata yang baik, amin. Berkata-kata yang baik, yang suci, yang kudus. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang membangun, yang menyegarkan hati, yang menyejukkan hati. Amin. Sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, sama cucu menantu kita. Amin terlalu. Apalagi yang namanya menantu. Ya, dengan mertua. Wow, luar biasa. Kalau ada kata-kata yang manis. Aduh, saya senang kemarin dengar perkataan kata sambutannya siapa itu kemarin ya? Bapak Denis itu, aduh. Dia puji mertuanya. Kok saya yang senang ya, saya pergi dalam hati saya. Dia yang puji mertuanya, hati saya yang bersenang, bersukacita. Ternyata memang barigas penuaian itu memang ya di mana-mana sudah siap untuk menuai, amin. Saya bersyukur mertua saya ditempatkan Tuhan bersama kami. Aduh, oh haleluya. Amin saudaraku. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Jadi jangan ada dendam di hati kita. Jaga lidah kita dan lakukanlah yang baik supaya kita melihat hari-hari yang baik di depan kita. Karena apa? Perkataan kita sangat mengikat kita. Ya, jangan suka sama orang yang gombal-gombalin kita. Amin, saudaraku. Amin. Jangan suka. Ya, suka aja dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Udah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap setia kepada Tuhan. Besok kita beribadah ya. Semangat beribadah, amin. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat itu, harinya perhentian Tuhan. Hari Minggu itu maksudnya sekarang, dalam perjanjian baru. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku. Mana sesi kita doa dulu. Mana pakai dia? Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Bapa, hamba berdoa kepadamu untuk Cecil Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidupnya. Lihatlah dia Tuhan. Kita usianya 17 tahun Tuhan Yesus. Berbaharui hidupnya, jagai dia Tuhan. Untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Berikan dia umur yang panjang dan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan. Jagai hidupnya demi nama Yesus. Buat dia mengerti betapa hidupnya berharga di mata Tuhan. Engkau pribadi yang berharga. Engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kau lebih dari apa yang dapat kau pikirkan. Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu. Tuhan Yesus yang menjaga masa depanmu. Dalam nama Yesus berkatilah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Kau menjadi berkat. Masa depanmu Tuhan yang tetapkan. Kau tidak perlu khawatir. Bagianmu adalah setia saja kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkat engkau. Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya di depan ini dalam seluruh kehidupan. Tuhan yang menopang engkau. Tuhan yang membela engkau. Pemilik kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Selalu biarlah hidupmu adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang tidak mungkin Tuhan akan jadikan mungkin. Apa yang tidak ada akan Tuhan jadikan ada untuk hidupmu, untuk kau melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, jaga hidupnya Tuhan. Darah Yesus membungkus hidupnya. Berkati dia dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku, wahai yang kami. Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu telah sampaikan bagi kami semua. Dan itu semua berakar, bertumbuh, berkenan di hati kami masing-masing. Tuhan boleh pergunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati berlipat kali ganda Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga, terlebih pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami mau memberikan persembahan syukur kami. Mari Bapa, berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Setiap apapun kami kerjakan, lakukan, kami membelas kasihan-Mu Tuhan, memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami dalam nama Yesus. Dengan hati yang bersuka cita kami memberi. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, taburlah. Maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam iman.
taburlah, taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam bibaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Silakan Bang, kalau ada yang diumumkan untuk menutup ibadah kita sore ini. Puji Tuhan, besok kita ibadah, amin. Jam 4 sore ya, jam 4 sore di PAL 9, Bapak Ibu. Ya, kami pagi juga ke Rambang jam 9 ibadah di sana. Tuhan memberkati kita semua, amin. Ya, kita jangan lupa Natal penuaian ya, digabung dengan Bere Rambang sekaligus saja. Jadi nggak 2 kali Natal kami. Tanggal berapa? Tanggal 5 jam 3 sore di PAL 9. Ya. Ya, kita berdoa supaya dananya ada, supaya dananya cukup. Amin Bapak Ibu. Ya. Nanti Ibu Bendahara nanti akan mengumumkan juga nanti di setiap persekutuan berapa dana yang kita perlukan. Amin. Ya, saya berharap Natal ini adalah Natal penjangkauan. Ya, menjangkau jiwa-jiwa, kita mengundang jiwa-jiwa yang baru, ya, supaya kita rangkul mereka, ya. Hanya itu aja sih, kalau saya tuh gitu, apa, visi hati saya tuh gitu. Amin, saudaraku. Kita doakan, terlebih kita doakan pelayanan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Besok kita ibadah dengan antusias, amin. Dengan sukacita, bahwa hari itu adalah hari kenikmatan untuk kita bersama-sama, amin. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah kami di tempat keluarga Mama Cecil di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat dan memandang kami, Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa teguhkan Tuhan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang diberkati Tuhan. Oh, dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan semuanya kami Tuhan mempunyai umur yang panjang. Kami melihat hari yang baik, kesehatan, kekuatan, sukacita,
damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan itu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Sebab Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Bawa kami terus untuk melayani Engkau Tuhan. Bawa terus kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, bangkitkan setiap kami. Ajar kami tetap setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Berkati kami, anak-anak kami, suami istri. Berkati Tuhan, anak-anak kami, cucu menantu semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan dan kesehatan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk kami melayani pekerjaan Tuhan yang besar, untuk kami bersama-sama menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhan, bukakan kami di rumah kami masing-masing dalam sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, berkumpul bersama keluarga kami di rumah. Terima kasih pelayanan kami besok, sekali lagi Tuhan berkati. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima untuk melakukan tugas-tugas kami, untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan bersama-sama saudara seiman dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, mari jemaat Tuhan angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah kita dimanapun kita berada. Hidup kita ditetapkan Tuhan menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, asal kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita dengan baik dan setia. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Haleluya. Bagus aja tuh. Mbak Tina campur kah? Ini langsung aja kah? Ini langsung. Bagus aja kalau masih ini yang enggak mati. Masih enak ini. Pakai lah. Ini udah pernah pecah nih, Pak. Ada beberapa yang lem-lem gitu. Ada satu yang pakai listrik. Iya. Amin. Masuk menjaga lumbung. Menjaga lumbung. Lumbung tuh aja dijaga. Mana kakakmu, Jona? Iya, lumbung tuh aja. Tunggu sebentar ya. Lagi dipersiapkan kuenya. Duduk dulu, sabar. Kalau ikut sini. Bagus. Sini kan? Masa sini? Pakai meja tuh kan? Pakai meja. Ya, boleh lah. Digeser apa diangkat? Diangkat. Oh, diangkat. Di sini juga lah kipasnya tapi kamu ulang tahun kan? Tahun kan? Aku udah bisa itu anak. Gimana? Mau dimarahin itu? Sini. Happy birthday. Ya, gitu. Oh, senang aku. Wow, luar biasa. Nggak nafsu kamu lama
Tim. Ini Tim. Anak-anak mana? Yo, ulang tahun yuk, dipilih. Ayo anak-anak. Anak-anak kumpul di sini. Yo, sini. Kita dukung yang ulang tahun 17 tahun. Kita bersyukur. Iya. Oh iya, ikaw. Sil, mana kamu ya Sil? Situ lang. Kami nandurog ikaw eh. Yo, bagi berdiri ya. Ya, bagi berdiri semua anak-anak. Bisa deh, Berdiri kaitannya. Ini kuasa nih. Mak. Ya, yuk keliling yang ada sesi. Mama Cecil situ aja, dekat Cecil. Nanti belum. Belum. yuk kita nyanyi buat kakaknya. Ya. Panjang Umurnya Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam nggak apa-apa, nggak pernah jauh. Di dalam Tuhan, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sumbunya naikin sumbunya. Sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Cecil. Happy birthday, Cecil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cecil. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitung dulu. 1, 2, 3. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Hidupin kipas. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, buat mamanya, buat mamanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Adiknya berapa? Ya, Wakilan buat mamanya. Mamanya lagi. Belum mamanya lagi. Siapa anaknya? Cium lah mama. Mamanya. Iya, dicium lagi. Mamanya siapa lagi? Mamanya lagi siapa anaknya? Ya. Lagi itu. Anu lagi wakil presiden lagi wakil presiden. Kecil lagi. Nggak dikasih. Kakak lagi, kakak. Kakak. Jaya. Oh. Ya, beres. Ya. Ah. Wah.
kurang lebih. Coba. Ya doa lah doa. Ya, doa. Bukan malam lah doa. Oh, iya, bukan. Kalian doa makan kah? Iya, sekalian. Iya. Enggak tahu ada makanan. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan buat Cecil ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang begitu mengasihi setiap kami, Allah yang memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan Allah yang mengasihi Cecil yang berulang tahun hari ini ke-17 tahun. Terima kasih oleh karena kemurahan kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan keluarga di tempat ini, mempertemukan kami dengan Bapak Mama Cecil Tuhan dan juga Cecil. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan pada sore hari ini kami bersama-sama Tuhan mengangkat tangan kami berdoa bagi Cecil, biarlah kehidupannya sepenuhnya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lain yang dibanggakannya, hanya Engkau dalam hidupnya Tuhan. Kebanggaan masa mudanya adalah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah menyelamatkan kehidupannya dan membawa dia pada rencana Tuhan yang besar bagi masa depannya. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus Cecil dengan kuasa darah Yesus dalam masa remaja pemudanya Tuhan. Dia boleh mengenal siapa pribadi Tuhan sesungguhnya dan dia boleh hidup menggenapi rencana Tuhan. Kami berdoa bahwa dia tuntun dia Tuhan untuk dia melihat hari-hari ke depan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa supaya melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dia dari pergaulan yang salah Tuhan. Jauhkan dia Tuhan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sungguh dia mengerti bahwa dia berharga di mata Tuhan, bahwa dia pribadi yang mulia dalam pandangan Tuhan, sehingga sungguh apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya Engkau genapi. Terima kasih Tuhan, siasat si jahat dalam bentuk apapun tidak bisa Tuhan Yesus menjamah kehidupannya. Kami berdoa ketika dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, setia kepadamu, maka perlindungan dari tempat yang maha tinggi menaungi dia dan keluarganya. Tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang boleh menjamah kehidupannya. Bahkan kutuk dosa turun-temurun, kuasa iblis setan penghulu di udara yang coba menjerat dia kepada kebinasan, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan segala kuasanya. Di dalam nama Yesus kami kuasa. Darah Yesus membungkus Cecil, bahkan keluarga di tempat ini Tuhan, Bapak Suhari dan Mama Cecil juga Tuhan tutup bungkus mereka kuasa darah Yesus. Tuhan terus pegang keluarga rumah tangga di tempat ini untuk mereka tetap setia kepada Tuhan, setia melayani dan mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ada di tengah-tengah keluarga ini. Kalau atas kebaikan keluarga di tempat ini mereka menyediakan berkat makanan dan minuman. Kami berdoa Tuhan dikuduskan setiap makanan minuman ini jadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami untuk boleh terus melayani Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Sama-sama kita ucapkan selamat